Itu dosanya sangat besar. Diancam neraka, itu dosa besar. Tetapi kalau beristighfar setiap habis sholat 3 kali, walaupun dosanya itu dosa sebesar itu, tetap diampuni oleh Allah. Saking maha baiknya Allah. Ya, Allah yang maha baik. Kita selalu minta ampun di sholat. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barangkali di 3 kali diampuni dosanya oleh Allah. Walaupun dia punya dosa nih, lari dari barisan perang, udah siap tempur, lari jadi pengecut takut, itu kan dosa besar, tapi tetap diampuni oleh Allah. Wayaji dulan nambahi sopuman pinil istighfar al azima ing lapan al azim ba'da subuh dari sholat subuh wal maghrib sholat maghrib. Kalau habis sholat subuh sholat maghrib, astagfirullahaladzim, tambah lazim doang. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau selain sholat subuh, sholat maghrib, dalam riwayat ini astagfirullah. Tapi bukan berarti kalau tambah lazim sholat ini boleh enggak? Boleh aja. Ini riwayatnya begitu. Ya. Gitu loh. Wa muslimun lan ngariwayatkeun sapa muslimun imam Muslim. Ini sahih berarti hadisnya ya. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan soropa ing dalam nalikane bubaran sapa Kanjeng Nabi min salati sang salat Kanjeng Nabi. Kalau Nabi bubarnya selesai, udah selesai dari salat, ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu selesai namanya salat. Istighfar maka istighfar sapa Kanjeng Nabi salasan kalon ambal kaping 3 Nabi istighfar. Nabi nih istighfar apa Nabi punya salah? Enggak punya salah. Terus Nabi istighfar buat apa? Kata ulama khilaf ya. Apa Nabi istighfar? Ada yang mengatakan Nabi nih istighfar nih kalau Nabi nih hari ini tidak lebih baik dari yang itu Nabi istighfar. Bukan salah. Atau Nabi tidak melakukan yang lebih abdul. Ada kan hal yang baik, ada yang lebih baik. Ya. Itu Nabi pilih yang baik misal, Nabi istighfar. Kalau kita makan istighfarnya lain. Itu sebagian. Jadi yang jelas Nabi nggak punya salah. Tapi Nabi tetap istighfar. Ada ulama ditanya istighfar dengan sholatnya gimana? Kata ulama nih istighfarnya ibarat mandi. Kalau kotor kan, pengen bersih, mandi. Tapi kan nggak cukup mandi doang, masih kadang kurang harum. Kasih minyak wangi, itu minyak wangi sholawat. Udah mandi pakai minyak wangi, orang pun pada seneng, ya Allah nih wanginya, ya kan? Seneng. Tapi pakai minyak wanginya yang orang seneng, jangan pakai minyak nyong-nyong. Jadi orang mabok semuanya lu. Wakol nggak dikasih Kanjeng Nabi. Kemudian setelah istighfar Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah anta utawi panjenengan engkau ya Allah iku assalam zat kang paring keselamatan. Allah yang maha memberi keselamatan. Jadi kita diselamatkan itu sama Allah. Wa mingkalan iku maring panjenengan. Wa mingkalan ku saking panjenengan. Assalamualaikum keselamatan dari Allah juga keselamatan. Yang punya keselamatan Allah. Juga keselamatan datangnya dari Allah. Tabarakta maha berkah Tuhan ya dzal jalali wal ikram. Ada sebagian ulama mengatakan begini. Di Yasin itu kan ada salamu kaulam mir rabbil. Salam. Kaulan itu adalah ucapan min Rabbin dari Allah. Rabbin Rahim yang maha pengasih. Kata ulama ketika kita sampai baca itu dianjurkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus. Karena kan kita Allah mengatakan salamun kaulam min Rabbin. Salam itu adalah ucapan dari Allah yang maha pengasih. Maka kita kan mengatakan Allahumma antas salam, engkau yang punya salam, wa minka salam, dan dari engkau keselamatan.
Nah itu ini dalilnya ada ini apa dari Imam Muslim, Nabi istighfar kemudian baca Allahumma antas. Justru yang langsung Allahumma lantas jalan mana dalilnya? Kan? Maksudnya Nabi nggak lantas jalan kan? Allahumma antas salam. Kadang dibalik-balik, dianggapnya kita yang nggak ada dalilnya, yang lantas jalan ada, kan bingung gitu. Iya, mestinya dia yang Allahumma lantas jalan mana dalilnya? Maksudnya bisa sholat lantas jalan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali zat kang anu ini keagungan, wal ikram lan kemuliaan, wa ya Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima qadaita wala yang paudal jadi minkal jad wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wala na'budu iyyah lahun ni'mah walahul fadl wassanaul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tuh Nabi baca itu. Habis istighfar Allahumma salam tak lanjut tadi. Ya. Allahumma ya Allah. Lahu iku kadu Allah al mulku ta keraton. Kekuasaan itu kepunyaan Allah. Makanya jangan manusia ini merasa berkuasa. Allah berwenang untuk mencabutnya atau untuk memberinya. Karena yang memberi Allah juga punya wewenang untuk mencabut. Ketika dikasih kekuasaan, gunakan yang baik. Ini amanat dari Allah yang harus kamu jaga. Karena Allah juga punya wewenang untuk mencabutnya. La ilaha illallah. Lahul mulku walahulan iku kade Gusti Allah. Alhamdu utawi sakabeh puji dan kepunyaan Allah. Semua pujian milik Allah. Semua yang baik milik Allah. Jadi kalau kita dipuji ini jangan GR gitu. Kenapa? Karena aslinya karena Allah menutupi kekurangan kita. Karena Allah menutupi kekurangan. Wa huwa Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben siwiji iku qadirun dat kang maha kuasa. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bagi Allah kecil semuanya. Allah mau, kalau mau Allah mengangkat Hamdi saat ini jadi presiden bisa. Langsung di sono sidang MPR DPR udah bersidang. Misal maksudnya Allah maha kuasa. Apa yang dagang aku aja bisa. Misal ya. Allahumma ya Allah lama nih ya orang anak kang bisa nyegah iku maujud. 5 maring barang autoeta kang wis paring Tuhan. Lu kalau Allah mau ngasih ya udah mesti sampai. Enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Makanya kita jangan takut. Rezeki nggak mungkin ketukar sama orang lain di situ. Cuman kan kita kadang ada yang ngompor-ngomporin jadi panas. Enggak. Kata orang usahanya berjejeran, masing-masing rezekinya udah Allah atur. Tidak ada yang bisa mencegah, melarang, menghalangi kepada apa yang telah Allah kasih. Nggak bisa. Kalau Allah mau ngasih harta seluruh dunia mencegahnya tetap nyampe. Tetap nyampe. Wala mutialan ora anak kang bisa paring iku maujud 5 maring barang manata kang nyegah Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah udah mencegah. Walaupun satu dunia nih orang maupun jin mau ngasih sama kita tapi Allah mencegahnya gak bakalan sampai. Tapi sebaliknya kalau Allah sudah memberi walaupun orang menghalang-halangi tetap. Makanya itu harus jadi keyakinan. Karena kita ya santai, saingan banyak ya santai, ini EP yang ini banyak. Karena tidak ada yang bisa mencegah dari apa yang Allah berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah mencegahnya. Bisa.
Wala rodalan orana kang bisa nolak iku maujud lima maring barang. Kodo eta kang wis nentuaken Tuhan dan tidak ada yang bisa menolak daripada ketentuan Allah. Siapa yang bisa nolak? Ya kecuali Allah sendiri yang pengen. Kalau selain Allah nggak ada yang bisa. Allah sudah memutuskan. Tapi kalau keputusan presiden bisa dibatalkan, keputusan siapapun ada aturannya. Tapi kalau Allah yang sudah memutuskan, siapa? DPR mau rapat itu, nggak bisa. Mau MPR rapat gimana pun tidak bisa, nggak bisa. Walayan paulan orang manfaat dal jadi ing wong kang anduweni sugih bondo mingka saking panjenengan opwal jadu kesugihan bondo dan tidak bisa bermanfaat di hadapan Allah harta yang begitu banyak. Mau nyogok Tuhan gak? Makanya kalau pengen harta bermanfaat ya sekarang di hadapan Allah gak? Kadang di hadapan manusia aja orang-orang yang juhud nggak bisa disagak sogok. Pak Hamdi, ini uang 100.000 tapi pilih aku ya. Mana tuh orang koruptor. Pilih nggak Ham? Lu duit 100.000 lu, merah. Hah? Enggak. Ambil uangnya jangan coba. Itu kalau 100.000 kita masih bisa nolak. Ini Pak Hamdi 100 juta. Kamu bisa beli mobil, bisa beli motor. Hah? Uangnya terima lalu Tuh. Gak bisa. Terima jangan coba dibunuh. Wala haulalan ora ana daya sumingkir saking maksiat iku maujud. Wala kuwatalan ora ana kekuatan nglakoni taat iku maujud illa billahi. Angin kalawan pitulung Allah al ali kang malur al azim tur kang maha agung. Kita tidak ke diskotik, tidak dugem, tidak nyolong, tidak ngepil, tidak mabok. Kita bisa ngaji, melakukan ngaji, sholat, ibadah itu karena pertolongan Allah. Makanya kita syukuri loh. Karena kalau tanpa pertolongan Allah, yaudah. Mungkin malam minggu nih bukan duduk di tempat pengajian, lagi duduk di mana nggak tahu. Iya, ini karena pertolongan Allah. Lagi mojok, lagi epe. Yang punya cewek lu ya. Yang nggak punya cewek juga mungkin yang lainnya buat ujiannya. Nggak semua kemudian saya kan nggak laku loh. Yang nggak laku pun ujiannya beda sama yang laku. Jadi ini pertolongan Allah. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Ketika kita tidak maksiat itu pertolongan Allah. Ketika kita melakukan ketaatan itu pertolongan Allah. Nah kalau kita udah mengaku begitu, taat nggak bakalan sombong, jauh dari maksiat juga nggak sombong. Tapi kalau kita merasa diri kita ini loh ahli tahajud, asal jam 1 udah bangun sampai subuh, dipoto alhamdulillah habis tahajud, di share ke Facebook, orang pada ngasih jempol banyak tambah aja, mesem aja deh. Tapi kalau dia udah la haula wala quwata enggak, karena dia merasa ini pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah Hamdi gak bisa sampai ke tempat itu. Main HP, kata bapaknya jangan ngaji, ya udah mugen gitu. Mamahnya ngaji, mugen, setannya lagi datang udah. Wala na'budulan orang nyembah sopo ingsun illa iyahu, angin ing Gusti Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Karena banyak loh orang yang menyembah selain lahu iku kadue Allah an nikmatu utawi kabeh kenikmatan. Semua kenikmatan itu milik Allah, kepunyaan Allah. Makanya kita ketika kita sedang nikmat ingat Allah.
karena itu Allah yang ngasih. Kita lagi bahagia, ingat Allah, karena kebahagiaan itu datangnya dari itu. Wasana ula walahulan kedua Allah al padlu utawi anugerah semuanya juga milik Allah. Wasana ulan pengalem al hasanu kang bagus, pujian yang baik pun semuanya milik Allah. Artinya kalau kita dipuji bukan milik kita, itu pujian itu loh milik Allah. Lo kadang misalkan kita nih orang memuji kita yang sifat itu nggak ada pada diri kita pun kita seneng. Padahal itu semestinya penghinaan. Misalkan kita satpam, kita lagi pakai baju batik atau apa, oh Pak Direktur mau kemana, senyum gitu. Pasti kan itu penghinaan, orang kita satpam disebut direktur masa mesem, iya kan? Gitu. Kita nggak pernah tahajud disebut Masya Allah, kamu nih ahli tahajud, seneng mesem. Lupa, ada itu penghinaan sebenarnya, iya kan? Kalau orang memuji sifat itu nggak ada pada kita, itu namanya iron. La ilaha illallah, la ilaha illallah pangeran kang hak disembah iku maujud illallah an Gusti Allah. Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Jadi Tuhan yang lain yang disembah selain Allah itu Tuhan yang salah. Muhlisina hale pada murni akan kabeh. Lalu maring Gusti Allah ad-dina ing ibadah atau ad-dina ing nyembah. Jadi dalam ibadah kepada Allah harus mukhlisin, ikhlas, murni hanya kepada Allah. Walau kariha senajan sengit sopal kafiruna pirang-pirang wong kafir, walaupun orang-orang kafir ini benci sama orang-orang yang ikhlas, orang-orang zikir, orang-orang yang ibadah, orang kafir benci. Enggak apa-apa. Wa huwa wa akhraja lan ngriwayatkeun sapa wa huwa Imam Muslim ayat don hale malih qala nganika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wong iku sabaha lamun maca tasbih sapa man Allah Gusti Allah baca subhanallah kapan biduburi kuli sholatin dalam sawise saben-saben salat, setiap di salat baca subhanallah salasan wa salasina 33 kali. Wa hamidalan muji sapa man Allah Gusti Allah salasan wa salasina kalawan 33. Juga membaca alhamdulillah 33 kali. Ini dalil aja riwayat Imam Muslim. Jadi jangan dibilang itu wiridan habis salat, enggak ada. Ini dalilnya. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Wa kabar lan maca takbir sapa man Allah Gusti Allah salasan wa salasina kalawan 33. Makanya kita kan habis salat gitu. Istighfar Allah mata baca ilahi rabbi anta maulana subhanallah 30 alhamdulillah 33 kali. Apa? Allahu akbar 33 kali. Wa qalan ngucap sapa man tamamal mi'ah hale dadi sempurnane 100 kemudian disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan disebutnya gitu ya. La ilaha ora pangeran kang disembah iku majul lawan Gusti Allah wahdahu hale sujina Allah. La syarika orang kang nyekutoni, tidak yang menyekutu lawan Gusti Allah. La syarika orang kang nyekutoni iku maujud lawan Gusti Allah. Lawi ku kadu Gusti Allah mulku utawi kraton. Walun ku kadu Gusti Allah alhamdulillah sakabeh puji. Wa tu Gusti Allah ala kulli syai'in ngatos saben-saben sewiji-wiji ku qadirun dat kang maha kuasa. Ini siapa orang yang membaca tasbih di sholat 33 kali, baca tahmid alhamdulillah 33 kali, baca takbir 33 kali. Kan itu jumlahnya kalau jumlah 90. Disempurnakan jadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Maka apa doa Kanjeng Nabi ini dalam hadis saya? Gupirat maka den ngampura opo khotoyahu pirang-pirang keluputannya man. Semua kesalahannya diampuni. Wa ingkanat senajan ono po khotoyahu iku misla jabadil bahri madani untuk ke lautan. Walaupun kesalahannya dosanya sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung busa di lautan?
Dosa sebanyak itu. Sebanyak hamparan pasir yang ada di atas bumi misalnya tetap diampuni. Makanya rugi kalau kita nggak mau baca. Kenapa? Kita sadar bahwa diri ini banyak dosa sebanyak buih di lautan pun diampuni oleh Allah. Apalagi dosa cuma sedikit, misal ya, sebanyak itu pun diampuni. Makanya lumayan. Ini kan paling berapa? Alhamdulillah, subhanallah, bentar. Alhamdulillah, bentar. Apalagi dicepetin, gak pakai di suara sudah. Iya kan? Orang guru saya di kalau betul, ya Rabbi Allah subhanallah, kita baru ini dia udah cepet udah. Karena beda mungkin lidahnya lebih cepet lagi. Kan orang lidahnya beda-beda ya. Ada yang cepet, ada yang nggak bisa cepet, ada yang ya kayak mobil kan udah cc-nya beda-beda sama. Wararofi ay wa ahrajalan ngariwatkeun sapa Rafi Imam Rafi. Qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida sholaitum ing dalam nalikane salat sapa sira kabeh. Ketika kamu sekalian salat. Salat al fardi ing salat fardu. Salat fardu berarti salat 5 waktu. Pakulu, dawuh Kanjeng Nabi nih, kalau kamu salat maka pakulu maka ngucap sira kabeh. Ucapkanlah bi akibi kulli sholatin ing dalam sawise saben-saben salat setelah selesai salat. Asra mararatin kalawan 10 ambalan. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh ucapan itu. Tadi udah ya diartikan ya. Baca kalimat itu 10 kali setelah selesai sholat. Maka yuk tabu maka den tulis lau maring man opo minal ajri saking ganjaran kaan nama aktako koyo merdekakan sapa man rokobatan ing awak-awakan kaula. Pahalanya baca 10 kali doang seperti memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya ini mahal harganya. Hamba sahaya ini manusia budak. Gitu. Apa cuma 10 kali doang. Loh, kalau kita misalkan kerja cuma ngomong gitu doang 10 kali, paling dibayar berapa? Hah? Iya kan? Lu ini Allah Maha baik lu. Misalnya kita kerja sama orang, cuma ngomong begitu doang 10 kali, kira-kira bayarnya berapa? Ada yang mau bayar 50.000? Nah, bakalan, iya kan? Ya. Hah? 100.000 apa lagi ya? 100.000 ini harus nungguin dari pagi sampai sore. Itu jadi Allah ini maha baik. Kerja sedikit, bayarannya dari Allah banyak. Makanya banyak orang-orang soleh memilih bekerja kepada Allah. Bayarannya gede. Tapi nggak punya duit. Hamdi mau kerja sama siapa ya? Wayajidulan nambahi sapa man biha ing dalam kalimat la ilaha illallah la syarikalah nambahi yuhyi wa yumit lapan yuhyi wa yumit biadil khairu lapan biadil khair ba'da subuh indal misal salat subuh wal asr salat asar wal maghrib salat maghrib. Salat subuh asar maghrib jadi baca begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Ada tambahan. Ya kalau enggak segitu enggak apa-apa. Tambahkan ya lebih bagus sesuai riwayat. Wal Haris bin Umar lan ngariwayatkeun wa akhraja lan ngarin sapa Haris bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Fatihatal kitabi satemene surah Fatihah. Bacaan surah Fatihah. Wa ayatal kursi lan ayat kursi. Wa syahidallah dan baca syahidallah annahu la ilaha sampai ilal Islam. Sampai dau ilal Islam.
Kemudian baca wa qul lahum tu'til mulka, nah sampai ila hisab. Tuh, baca itu. Iku mu'alliqatun pirang-pirang kanggo mantun. Ma bainahuna ora ono iku ing dalam antarane kalimah Fatihatul Kitab atau surah Fatihah, ayat kursi, syahidallah wa qul lahuma wa bainallahi ing dalam antara Allah hijabun utawi aling-aling. Itu antara Fatihah. Makanya surah-surah hebat, ayat hebat. Gak ada penghalang, artinya langsung sampai kepada Allah. Makanya di kita suka dibaca tuh buat wiridan Nabi sholat, ada Fatihahnya juga, ada ayat kursinya, ada syahidallahnya juga ya. Makanya orang kan suka beda-beda, dia kan dirangkum. Mungkin kalau dirangkum semuanya diapalinya rada susah, diringkes lagi ya kan. Yang pendek aja supaya gampang diapalin. Ya ada paket komplit semuanya. Kulna ngucap opo Fatihatul Kitab wa ayatul kursi. Ini bisa ngomong. Fatihah nanti akan berkata Fatihah, ayat kursi, syahidallah wa qul lahuma. Ngucapnya begini, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Atuh bituna anata nurunaken tuan naing kita. Ila ardika maring bumi Tuhan. Wa ilaman lan maring wong yaksika kang duraka sapuman kaing Tuhan. Kata Fatihah, kata kursi, kata syahidallah nih dan seterusnya. Ya Allah, apakah engkau menurunkan kami kepada bumimu dan kepada orang yang durhaka kepada kamu, kepada engkau? Qala ngandika sapa Allah taala bi kalawan ingsun. Halap tuh ya. Halap tuh apa? Kho apa ha? Halap tuh ya. Halap tuh sumpah sapa ingsun. Dengan namaku gitu kata Allah, aku bersumpah. Allah bersumpah sendiri. Kata Allah layak ra'ukunna, orang maca kunaing surah kabeh, tidak membaca kepada kamu wahai Fatihah, wahai apa? Ayatul kursi, wahai apa syahidallah wa qul lahuma sapa hadunong suci dubura kulli sholatin indal misawisa saban-saban salat, tidak membaca kepada kamu wahai Fatihah, wahai ayat kursi dan seterusnya. Seseorang setelah selesai sholat illa ju'ilat angin bakal den dadiaken opal jannatu surga maswahu ing dadi panggonane man atau panggonane ahad. Tidaklah seseorang membaca itu kecuali Allah akan menjadikan surga tempatnya dia. Nah, itu dibaca. Alama ing atase barang kana kang ana sapa ahad iku ping dalem. Menetapi apa yang dia ada. Wa askantu lan bakal manggonaken sapa ingsun ahad hadiratul qudsi ing hadroh kang suci. Maksudnya dia akan ditempatkan di hadroh yang suci, artinya deket apa dapat ridhonya. Ya Allah kan nggak bertempat ya kan, di hadrohnya Allah yang suci ya, maksudnya dapat ridhonya di surga ya. Kemudian wa nadhar tulan ningali sapa ingsun ilai maring ahad bi aini kalawan peninggal ingsun al maknunati gitu, al maskunati, al maknunati ya benar, al maknunati kang den simpen bi kulli yaumin dalam saben-saben dino sabina kalawan 70 apane marrotan ambalane, dan aku akan memandang dia dengan pandanganku yang tersimpan dalam setiap harinya 70 kali. Artinya lebih itu dipandang dengan penuh kasih sayang. Wa qadaitulah nekani sapa ingsun lamaring ahad kula yaumin dalam saben-saben dina sab'ina ing 78 hajatan hajate, dan aku mengkabulkan kepada dia yang baca ayat kursi tadi itu, ayat kursi Fatihah ya, Fatihah ayat kursi dan seterusnya. Setiap harinya aku kabulkan 70 hajat. Wa adnaha utawi leuwih asor hajat ikwal magfiratu pangampura. Yang minimalnya adalah ampunan. Wa itulan ngreksa sapa ingsun ahad mingkuli aduin sanging saben-saben musuh, dan aku akan jaga dia daripada musuh. Dia setiap orang kan punya musuh, dijaga dari musuh. Wahasidin lan pongkang hasud, orang yang dengki sama kita yang hasud. Makanya penting tuh baca. Wa nasor tuhulan bakal nolongi sapa ingsun ahad, dan aku akan menolong. Kalau udah Allah yang menolongnya udah aman. Allah kok yang nolong, Allah kok yang bantu.
Itu penting. Itu di susunan wirid habis sholat ya ada. Ya kalau mau saya ada bukunya, kalau mau difotokopi buat itu ada skuplit, ada Sayyidullah, ada itu. Wa Abu ya apa ini? Wan Nasai. Ai wa roja lan ngariwatkeun sapa Wan Nasai Imam Nasai wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Kalangan dikasih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku qara alamun maca sapa man ayat al-kursi ayat kursi. Dubura kuli salatin dalam sawise saben-saben salat maktubatin kang den paduaken. Siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap salat fardu ya. Lam yamna maka orang nyegah hu ingman min duhulil jannati saking manjing surga opo illa ayyamuta angnyeta mati sapa man tidak akan mencegah masuk surga secepatnya. Artinya ya orang kalau pengen masuk surga harus mati dulu, nggak bisa masih hidup masuk surga. Paling paradis ya. Surga paradis ada tuh paradis. Wa Abu Ya'la lan ngariwayatkeun sapa Abu Ya'la Imam Abu Ya'la kala ngadika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun utawi telu perkara iku mantai sapa wong iku ja'alamun teka sapa man bikelon salas mal imani ing dalam sartane iman tapi dengan modal iman. Siapa yang datang membawa 3 perkara dengan modal iman, ada imannya. Dakhala maka bakal majing sapa man min ayyi abwabil jannati saking dindine pirang-pirang lawan surga sakarep sapa man dia bisa masuk melalui pintu surga yang mana. Pintu surganya ada 8. Ada pintu royan, pintu segera. Itu khusus untuk ahli puasa. Orang senang puasa aja. Jadi dia masuk pintu surga gitu, pintu royan. Habis orang ahli puasa pada masuk tutup lagi. Yang enggak ahli puasa enggak bisa. Ada pintu duha, orang yang ahli sholat duha aja. Yang enggak ahli duha enggak bisa masuk pintu. Ada pintu jihad, orang-orang yang jihad bisa billah. Yang bukan jihad enggak bisa. Nah, tapi ada orang nih yang apabila 3 perkara itu dia bawa dengan iman, dia iman, orang beriman, maka dia dipersilakan mau masuk pintu surga mana. Jadi enak kalau bisa masuk pintu surga mananya. Oh ini masih antri, cari yang kosong, ya kan gitu. Kenapa? Karena dia punya tiket bisa unlimited ya. Hah? Iya, udah bisa kemana aja. Saakaram semua. Wajuwi jalan dan rabiakan sopeman minal khuri saking bidadari al ini kang belalak mata. Dan kalaupun dia jomblo nggak usah sedih. Dia nanti bakal dikawinkan oleh Allah dengan bidadari. Indahnya luar biasa. Makanya alhamdulillah pernikahan itu nggak hanya ada di dunia, di surga pun ada. Hai susah dalam sakrana karep sopoman kalau dia pengen tuh mau bidadari yang berapa. Makanya Hamdi jangan sedih. Aku kok jomblo terus, tenang aja. Asal soleh. Bahwa nanti dikawinkan sama bidadar. Nih 3 sifat nih. Yang pertama, man rupane uang apa kang ngapura sopoman. Angkotili saking wong kang mateni man. Misalkan seorang dibunuh, si A dibunuh sama si B, si A nih sebelum matinya memaafkan. Kayak si Nahal ini ketika dibunuh, aku udah memaafkan. Bukan begitu, memaafkan kepada orang yang membunuh. Itu berat. Orang kadang jangan dibunuh, dipukul aja, ingat terus nggak bisa memaafkan. Ini yang membunuhnya dia, memaafkan kepada orang yang membunuh. Yang pertama. Yang kedua, itu orang-orang muda begitu dipersilahkan masuk ke surga manapun. Karena memang ini berat, amalan berat. Waman lan uang ada kang nyauri sopoman
daenan ing utang kopian kang nyamar. Dia apa utang-utang yang apa tuh nggak diketahui aja orang udah lupa nggak dibayar, apalagi yang orang nagih terus. Dia nggak nagih nggak pernah ini dibayar. Ya zaman sekarang gitu, orang kalau punya utang nggak ditagih, alhamdulillah katanya lu, alhamdulillah rezeki anak soleh ngomongnya lu, itu anak durhaka namanya lu, ngomongnya rezeki anak nggak ditagih. Orang nggak nagih kayaknya ini dibayar itu. Jadi ternyata lu bayar utang nih hebat tuh orang berutang. Kenapa? Kadang orang nih punya utang, dia dapat rezeki duit. Ini timbul setan, jangan bayarin utang, beli HP aja tuh, HP kamu udah rusak tuh, ganti yang baru, ya kan? Gitu setannya tuh. Padahal atau beli yang lain, atau piknik aja atau apa aja lu dipengaruhi. Karena utang nggak dibayar, atau duitnya keburu habis. Atau waman lan uang koro akang maca sopoman duburo kuli solatin dalam sawise saben-saben salat maktubatin kang den paduaken asro marotin kalau 10 amalan kul huwallahu ahad ing surah kul. Nah ini enteng, setiap sabi salat baca kulhu 10 kali, nanti dipersilahkan masuk ke surga ya. Udah itu enteng, habis salat bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad. Kok tahlilan nggak apa-apa, diledekin orang. Dia ngablak kita nggak apa, baca dulu 10 kali habis sholat, ngamalin udah di sohe. Tapi terus ya kan, Ustaz buat cerita Nabi lagi kumpul sama sahabatnya, kemudian datang malaikat, ya Muhammad si fulan meninggal, apakah kau mau mensolatkan? Iya mau. Tidak ada mensolatkan, ternyata para malaikat ikut makmum. Banyak malaikat. Ada 2 baris, 1 barisnya 70.000. 2 baris 70.000 nih, kalau dijejerin dari sini kemana loh? Hah? 70.000 lu ngejejer bisa sampai sono kali jati kan. Banyak lu 70.000 itu. Lu itu sekecamatan deh warganya berapa? Pilih. Kan Indonesia tahu hak pilih. Hah? 13 kecamatan. Heeh. 70.000. Hah? Makanya ini sampai Nabi kaget, kok ini orang terhormat banget. Apa amalannya? Wahai malaikat, ini orang kok terhormat banget, sampai para malaikat berkenan ikut bersolatkan. Kata para malaikat yang mereka Jibril nih, ya Muhammad, ini orang ini cinta banget sama surah Allah. Duduk baca ikhlas, bangun baca ikhlas, sholat pun wismatnya baca ikhlas terus. Jangan, lu cintanya amal duduk berdiri sambil naik motor sambil baca surah al. Makanya di sini pantas banyak padanannya gitu di situ. Nanti orang yang senang surat Al-Ikhlas tuh di sholat baca 10 kali dipersilahkan mau masuk itu surga. Surah yang hebat gitu. Makanya alhamdulillah ini anugerah yang besar Allah kasih kita hafal surah Al-Ikhlas. Nah, iya lu kalau nggak dikasih hafal coba. Kul aja nggak tamat kan, bisa jadi ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Abu Dawud lan ngariwayatkeun Abu Dawud Imam Abu Dawud Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Uqbah bin Amir saking Uqbah bin Amir kala ngandika Uqbah bin Amir amaro kata Uqbah bin Amir rentaning isun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi merintahkan aku an aqra ing yen maca sapa ingsun al muawwidat ing surah Muawwidah jama. Muawwidah itu maksudnya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kata Uqbah bin Amir, aku langsung diperintah oleh Nabi untuk baca itu. 3 surah itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kapan dubur kuli sholatin? Ing dalem sawise saben-saben salat. Setiap habis salat, kata Uqbah bin Amir, aku diperintah langsung oleh Rasulullah
untuk baca 3 surat. Makanya kita bisa sholat baca juga. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin wa waroda lantu meka opwa tahlilu baca tahlil asramar. Juga ada riwayat yang lain baca tahlil 10 kali la ilaha illallah la ilaha. Wa hukiyalan dan ceritakan nih ada kisah Anil Khufar ibni Yazid saking Khufar bin Yazid al masyhur kang den kenal bil fadl wassalah, yang dikenal dengan keutamaan dan kebaikan. Ini Khufar bin Yazid ini orang yang hebat, dikenal banyak kebaikannya, banyak keutamaannya. Opo anawi satemene Khufar iku ihtaparo ngeduk sapa Khufar kubron ing kuburan. Dia cerita menggali kuburan. Kalau di sono kan kuburannya gantian ya. Ya di Jakarta juga begitu kan, gantian. Jadi kalau udah lama nih keduk ganti yang baru. Malah kalau nggak bayar katanya ya pasti ganti. Di sono begitu, kuburannya gantian. Udah hancur udah setahun ganti sama yang baru, mayit yang baru. Cuma kalau di sana nggak tahu apa ada pajaknya apa. Orang sekarang ada kuburan orang-orang elit segala itu Al Azhar ya. Kuburan orang-orang kaya loh, pakai AC kuburannya. Ya, iya, ada AC-nya, lampunya. Makanya orang-orang pengen di Al Azhar aja nih kuburnya. Dek mau di mana dek? Lu iya banyak Al Azhar yang kita kalau tol itu kan dia kelewatan tulisannya. Itu kuburan PIV itu ya kan, orang-orang kaya itu. Masya Allah. Pakai AC, lampunya terang benderang. Yang nggak tahu kalau dalamnya gelap atau terang saya nggak tahu. Nih Khufar bin Yazid nih pernah suatu hari menggali kuburan. Pak Idan maka nalikane ihtaparo rajulun utawi wong lanang iku qaidun kang lungguh ala mimbarin atas mimbar. Ketika digali nih itu mayitnya lagi duduk di atas mimbar. Hebat ini. Padahal udah mati lama. Digali lagi duduk di atas mimbar. Siapa ini orang hebat? Wa indaulan iku dalam sandinge rojul Tabkurat bin utawi sawadah Top kurutobin utawi sawadah korma lagi duduk di atas mimbar. Kemudian di tangannya itu apa, di sampingnya, bukan di tangannya, di sampingnya itu kan mimbar ada itunya. Rutab kurma. Enak duduk. Orang meninggal loh. Makanya tersedia ini duduk di atas kehormatan kan. Ini kisah nyata loh, iya. Kola ngandika sapa rawi. Pakola maka ngucap sapa rojul. Rojul ya, 5 ring isun. Maka itu si mayit ini ngomong sama yang gali kubur. Siapa yang gali kubur? Khufar bin Yazid. Dia berkata, "Akomat ala tawis jumeneng opal kiamat kiamat." Apa kiamat sudah terjadi? Dia masalah bangun, duduk di mimbar, dipikir udah kiamat. Karena ini ada yang bangunin, nih ada yang gali ya kan. Makanya dia nanya, "Ini kiamat udah terjadi, udah kiamat gitu." Katanya tidur mungkin ya. Digali duduk di atas mimbar. Ini dia nanya, apa kiamat udah terjadi? Mayitnya ngomong, kalau yang galinya Hamdi pingsan udah. Mayitnya bangun aja, ini udah kiamat apa belum misalkan. Pakul tuh maka ngucap sapa ingsun la boten, enggak, belum kiamat. Ini masih zaman milenial, belum. Nanti ada zaman apa lagi gitu kami. Pakul tu maka ngucap sapa ingsun lau maring rajul billadzi demi zat ahala kang manggonaken sapa ladzi kang sira hadhil mahilata ing ikilah panggonan bima sebab opo nil tamer kole sapa sira hading ikilah hadil mahilah demi Allah yang telah menempatkan kau di tempat yang terhormat ini. Aku mau bertanya, kamu nih mendapatkan tempat terhormat ini sebabnya apa? Sampai duduk di atas mimbar, ini mayit loh.
iya kan, ada makanannya. Sampai nanya segala macam gali kuburan. Emang ini udah kiamat gitu ya? Ada yang bangunin kali ya, udah kiamat. Apa tuh di apa kolam Mambasani apa Mambasani hadi apa itu Yasin loh Mambasani Mambasana ya. Siapa nih yang membangunkan aku dari tidurku? Tidur. Kola ngucap sopo apa rojul, karena ditanya sebab apa, demi Allah yang telah menempatkan engkau di tempat terhormat ini, sebab apa kamu mendapatkan kedudukan ini? Kola ngandika atau ngajawab sopo rojul, kuntu ono sopo ingsun iku akulu ngucap sopo ingsun duburo kuli sholatin, ing dalam sawise saben-saben salat, la ilaha illallah ardi, la ilaha illallah ardi biha rabbi, la ilaha illallah afna biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri, la ilaha illallah unisu biha qabri, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah adda li kulli syai'in yajri. Dia setiap sholat tadi itu. La ilaha illallah ardi ridho sapa ingsun biha kalon kalimah la ilaha illallah. Ardi ridho sapa ingsun biha kalon ardi ridho akan sapa ardi ridho sapa ingsun biha kalon kalimah la ilaha illallah sapa robbi pangeran robbi ing pangeran ingsun. Aku ridho kepada Allah dengan kalimah la ilaha. La ilallah apna ngantekakan sapa ingsun biar kalau la ilallah umur ingsun dengan kalimah la ilaha illallah aku menghabiskan umur. Jadi umurnya dibuat pikir kalimah la ilaha illallah. Kalau kita kira-kira umur kita habis buat apa? Main HP. La ilaha illallah aqta'u mutus sapa ingsun biar kalau la ilallah dari mangsa ingsun aku memutuskan masaku waktuku dengan kalimat untuk kalimat lagi. Wah, itu segala kalimat lagi. La ilaha illallah unisu nyaman sapa ingsun biha kalau kalimat Allah kubring kuburan ingsun dengan kalimat la ilaha illallah di kuburanku aku menjadi nyaman tentram bahagia. La ilaha illallah dengan membawa kalimat Allah alqa tetemu sapa ingsun biha kalau kalimat Allah robing dan membawa kalimat Allah aku siap bertemu dengan Tuhan. Kalimat ini makanya kita selalu mengatakan alaiha nahya, dengan kalimat itu aku hidup, wa alaiha, nah dengan kalimat itu la ilaha illallah aku mati, wa alaiha nubasir, dan dengan kalimat itu aku nanti bakal dibahagikan selamat makanya itu. Jadi kalimat itu jangan sampai keluar dari dada kita, harus tetap. Bahkan dalam riwayat yang lain Allah menciptakan surga itu untuk orang yang mencintai kalimah la ilallah, untuk orang yang mengucapkan kalimah la ilallah, untuk orang yang senang kalimah Allah. Juga Allah menciptakan neraka untuk orang yang mengingkari kalimah la ilallah, untuk orang yang membenci Allah. Untuk kalimah itu harus kita kalau bisa nih jadikan setiap napas kita la ilaha illallah. Itu ada ulama ketika dibunuh nih kalau nggak salah namanya Allah Al-Halaj itu kan dia nih karena udah menyatu sama Allah, udah makom panak nih, melihat sesuatu Allah tapi melihat para wali takut orang yang awam nih tersesat. Kalau di Indonesia kayak Siti Jenar gitu, dibunuh sama para wali song. Ini Al-Halaj bunuh para wali. Ketika dibunuh di sebelah ini, dia sebenarnya nggak ngelawan, emang senang dia mati nih. Akhirnya darahnya mancar, itu darahnya mengukir kalimah la ilaha illallah dan wangi. Allah yang saking cintanya itu kalimah udah mendarat. Di antara kaum sufi ini kereknya pun illallah, kereknya begitu tuh. Kenapa? Saking udah menyatu mendarah daging setiap napasnya loh. Sehingga kereknya loh. Ngigonya lah ya, apanya lah ya. Kalau kita kan enggak.
Mau tidur ingat dia, dalam tidur mimpi dia, bangun tidur ingat dia. La ilaha illallah. A'addu nyawisakan sapa ingsun haing kalam Allah likuli syai'in. Kadue saben-saben wiji-wiji ya jadi kang lumah kobose, dan dengan kalimat Allah aku mempersiapkan untuk segala sesuatu yang mengalir apapun. Makanya ini dikatakan kalimat yang paling sakti. Kalimat sakti. Sampai ada hadis Nabi ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang terakhir umurnya itu mengucapkan udah masuk surga. Ada lo ulama ceramah, habis ceramah nih nalkin zikir, nalkin la ilaha. Ayo baca la ilaha bareng-bareng. La ilaha illallah. Jamunya baca la ilaha illallah. Baca pas dia kali la ilaha illallah. Itu Syekh Burati dalam kitab Al-Qirtas, Nabi Umar bin Abdurrahman Al-Qirtas ketika mau meninggalnya diwuduin dulu sama Syekh Abdurrahman Bahafas, kalau diwuduin. Habis diwuduin nih, bukan beliau yang ditalkin, ya yang sakit ya, yang ditalkin sama yang hidup. Tuh. Ya mau sehat maksudnya. Ini beliau jamaahnya ditalkin la ilaha illallah, jamaahnya la. Karena memang orang itu akan meninggal sesuai kebiasaan yang dia lakukan di masa hidupnya. Makanya kalau dia nih cintanya zikir, senangnya zikir, nanti meninggalnya dalam keadaan senangnya main HP, senangnya EP gitu. Terus makanya jangan salah kita menyenangi, mencintai, membiasakan sesuatu, harus sesuatu yang baik. Kalau kita pengen meninggal dalam keadaan senang, senang sholat. Meninggal dalam keadaan zikir, yang senang di zikir. Wa minad du'ai lan iku setengah saking doa maksuri kang denukil sang Kanjeng Nabi ma utawi hadis kharaja kang ngriwayatkeun Imam sapa Abu Daud, Imam Abu Daud wan Nasai lan Imam Nasai an Muadin sangi sahabat Muad bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhoda nyekel sapa Kanjeng Nabi biadihi kalawan tangane Muad. Nabi pernah kata Muad bin Jabal nih memegang tanganku, pegang tangannya Muad oleh Kanjeng Nabi. Wa qala ngalika sapa Kanjeng Nabi ya Muad, hai Muad, wallahi demi Allah inni la uhibbuka, ini satemene ingsun iku la uhibbuka yakti demen sapa ingsun ka ingsun. Nabi megang tangannya Muad bin Jabal, kata Nabi, hai Muad, sesungguhnya aku mencintai kamu. Makanya kita nih dianjurkan kata ulama, kalau kita mencintai sahabat kita ucapkan. Laki sama laki ya, bukan ini loh maksudnya. Ini Nabi gitu. Kepada Muad, demi Allah wahai Muad, aku mencintai. Misalnya Hamdi ke si Hilman, kok Hilman, aku mencintai kamu. Artinya kita bareng-bareng ibadah, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng. Bukan kemudian ini loh, ini Nabi begitu. Ini kan Nabi, wallahi inilah uhibbuka, sambil memegang tangannya sahabat Muad bin Jabal. Hai Muad, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai kamu. Kemudian pakola maka ngandika sapa Nabi usika wasiat sapa ingsun ka ingsun ya Muad, hai Muad. Hai Muad, aku berpesan kepada engkau. Wasiatnya pesan. La tada'anna ojo ninggal temen sapa sira pidu burikuli salatin. Indom saben-saben selesai salat, jangan kamu tinggalkan ya pesan setiap salat. Itu kalau ini kenyataannya mungkin menggetarkan Muad, mungkin berbunga-bunga itu. Dipegang tangannya. Kemudian Nabi bersumpah, Nabi mengatakan aku mencintai kamu. Kita bisa mencintai Nabi aja udah hebat, apalagi dicintai oleh Kanjeng Nabi, kan lebih mantap. Ya. Dan kata Kanjeng Nabi, aku berpesan kepada engkau wahai Muad, setiap habis sholat jangan kamu tinggalkan.
antakula ing yen tang ucap sawu sira nih setiap habis salat jangan meninggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya kalau kita untuk berjamaah Allahumma a'in. Nah, gitu. Kalau untuk sendiri Allahumma a'in. Allahumma ya Allah a'inni, mugi-mugi nolong Tuhan nih ingsun. Ya Allah, semoga Engkau menolong aku, membantu aku. Menolong untuk apa? Ala dzikrika ing atase eling ing Tuhan. Ya Allah, bantu aku kalau baliknya untuk selalu aku mengingat. Karena tanpa bantuan Allah nggak bisa kita selalu ingat Allah. Bantu aku ya Allah untuk selalu mengingat Engkau. Wa syukrika, lan untuk selalu syukur kepada Engkau, mensyukuri semua nikmat. Wa husni ibadatik, lan bagus ibadah ing Tuhan dan bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Wabnu sina wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, damang Ji. Alhamdulillah Ustaz. Haji beli kitab akar apa kitab masih tuh? Belum. Oh, belum lagi belum. Oh, udah ini Pak Haji. Tuh Udah beli ini, ya. ini ada. Oh, dua-dua semuanya anak Pak. Ya udah kalau gitu. Dia taruh dibakar Ji. Iya. Tapi luar biasa ya itu di sini ya. Dengan ada Kira iya nawaran dari bakar udah. Bisa diambilan manten ah. Hanya biasa mau spin. Ngomong martabak Bangka. Oh gitu, oke. Berarti sirum bisa ngabedakan. Gorengan gitu wae, angger wae gorengan gitu sirum. Amring. Bener Bu, saya asli nah. Kiraku. Oh, meuli dua kita nak. Baca pan, gimana pan? Alhamdulillah. Oh, sok mengisi. Hei, Jan. Ayo, Jan. Daripada jadi presiden, liur lagi itu liur jadi presiden. Mana kena dagang aku aja. Yang jaga aku paling manggul wungkul aku mah. Kan mulangan kali salah. Ada lain cita-cita Pak. Oh, lain cita-cita. Oh, lain. Karena yang usaha doang gitu usaha gitu. Oh, Tekan baca cita-cita pijang. Kaji komeng ge geuningan eta. ini dagang aku maksudnya agen gitu tuh, Jang. Ulah teh wungkul jeung martabak hareup nanti aya. Itu tuh, Ji. Yang dagang kasakola. Manuk. Gitu eta aku ah. Ini baru pabrik. Ini dagang manuk ke PTT aja. Surawes bareng. Baru ini mah ada tuh. Alanut sama motor ewang. Mulai budak kecil tutur-tutur we terus. Can meuli mah. Oh ya gitu ya. ada nih tahunan. Sifat balik kereta cina deh. Terus ngono. Hamdan ATT
diganti deui teh tulus jaga penyanyi wae cenah. Panjangannya Muhammad Hamzah Fadilah. Muhammad Hamdi. Dibakar di. Iya Pak. Ayo. Yang batu bakar yang. Maju. Majulah tukang ring yang. Wah. Ini aku yang suara.